Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan di sini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan bagikan kepada kita semua teman-temannya bagaimana ketika Pak Ustadz Suparman Abdul Karim sepertinya geram dengan apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ya, terjadinya intoleransi di berbagai daerah, terjadi pembubaran ibadah, pelarangan ibadah, penutupan patung Bunda Maria, teman-teman ya. Dan beliau mengatakan ya dengan kegeramannya, kalau ada dalil di dalam Al-Qur'an ya untuk tidak boleh ya didirikannya bangunan selain masjid, maka hancurkan saja gereja itu. Ya, karena beliau percaya teman-teman bahwa tidak ada dalil seperti itu. Cuman inilah kegeramannya. Sebab itu teman-teman, tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim di sini. Dan ini dia videonya. Kita ini baru saja ada tragedi terhadap rumah ibadah di Bandar Lampung. Pertama di Waikandis ya. Di Waikandis sampai lurahnya stres tuh kayaknya. Pening ya, camatnya juga pening. Begitupun di Raja Basa Jaya ya. Saya tidak mau mengomentari kasus itu Bapak Ibu. Hanya saja saya ingin sampaikan Pak, karena nyebar di grup-grup WhatsApp. Teman bapak-bapak juga, Ketua RT Wawan Kurniawan. Wawan Kurniawan ditangkap Polda, itu bukan kriminalisasi loh. Bukan itu. Wawan itu orang sedang beribadah Pak. Itu kan sedang berlangsung ibadahnya. Dia ujuk-ujuk masuk, maksa memanjat pagar dan menghentikan umat Kristiani Gereja Kristen Kemah Daud yang sedang ibadah. Itu jelas pidananya Pak. Satu, pidana penodaan agama. Dua, pidananya apa? Menghentikan paksa orang yang sedang beribadah, upacara keagamaan. Yang ketiga apa? Memasuki pekarangan orang tanpa izin, karena dia loncat kan, merangsek masuk. Itu pidana. Jangan ikut-ikutan demo yang kayak kemarin itu ya. Demo ngomongin Polda Lampung kriminalisasi dan lain sebagainya. Itu jelas perbuatan pidananya itu Pak. Karena sedemikian rupa, mestinya dia bertanya baik-baik. Atau lapor ke atasannya, jangan begitu caranya Bapak Ibu. Nah ini penting untuk diluruskan informasi. Karena banyak nyebar itu pemerintah anti-Islam, Polda Lampung anti-Islam dan lain sebagainya. Nggak boleh. Justru begini Pak, kalau yang begitu kemudian Polda bisa ditekan gara-gara itu, kemudian membebaskan, nanti orang bisa menganggap bisa menekan kepolisian. Nanti intoleran berkembang. Nah saya ingin tidak mengomentari lebih jauh kasus itu Bapak Ibu, tapi saya ingin mengerucut sekarang tentang apa sih sikap muslim sesungguhnya kalau ada orang yang mau bikin gereja. Begini Bapak Ibu, satu, di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Saya ingin tanya sama orang yang ngamuk-ngamuk kalau orang pengen mendirikan rumah ibadah itu, dari mana dia dapat dalilnya Pak? Ada nggak di Quran? Kalau ada gereja hancurin, ada nggak? Kalau ada orang mendirikan rumah ibadah nggak usah diizinkan, ada nggak? Nggak ada kan? Kemudian kita nyontoh Nabi Bapak Ibu. Nabi dikunjungi 60 umat Kristen Bani Najran. Itu yang berkunjung pendeta-pendeta, jemaatnya. Begitu sampai di Madinah, minta izin kebaktian di Masjid Nabawi. Ada yang pernah umroh nggak? Ada kan? Tahu nama Masjid Nabawi kan? Itu masjid yang sangat mulia Pak. Oleh Nabi diperbolehkan kebaktian di Masjid Nabawi. Bayangkan Nabi memperbolehkan umat Kristen kebaktian di Masjid Nabawi. Coba Bapak Ibu, tempat yang sangat mulia. Nabi nggak melarang, sahabat yang lain pengen melarang. Da'uhum, kata Nabi, jangan larang mereka, biarkan saja. Mereka sedang beribadah. Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Saya belak-belakan aja nih Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Sayangnya saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ingat saya bukan PNS, jadi saya berani ngomong Pak. Di Minahasa Tenggara, mohon maaf, di Minahasa Tenggara Pak,
Ada masjid nggak bisa dibangun karena kita minoritas muslimnya kan, mayoritas non muslim. Nggak selesai dibangun. Bupatinya turun tangan. Apa masalahnya? Ada beberapa oknum warga menolak. Langsung dia minta, saya jadi ketua pembangunan, panitia pembangunan masjid. Langsung nyumbang 500 juta. Warga kemudian menerima masjid itu berdiri. Luar biasa. Kalau semua bupati wali kota se-Indonesia kayak gitu modelnya, aman Indonesia ini. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Ini harus belak-belakan saya, Pak. Saya ngomong begini Bapak Ibu. Karena kita ini sebagai muslim mayoritas itu tidak boleh arogan. Kita harus ngayomi sama kelompok yang minoritas. Betul nggak kira-kira? Seminggu sebelum Ramadan, saya ceramah ke NTT, Nusa Tenggara Timur, Kupang. Bukan Kupang Teluk, bukan. Kupang NTT, Pak. Naik pesawat aja mampir dulu 3 bendara. Saking jauhnya itu kan. Sampai di sana saya sampai salah jam. Oleh yang awal saya ditelepon, Ustadz, udah salin belum? Kita langsung mau ngisi acara. Kata saya kan masih 1 jam lagi. Waduh, salah jam itu Ustadz. Ini waktu Indonesia Tengah kata dia. Bukan waktu Indonesia Barat. Saya ngeliat jam di tangan soalnya, Pak. Kalau ngeliat jam di HP otomatis menyesuaikan dia. Oh iya juga. Saya ceramah di sana, Pak, 80% non muslim. Paling mayoritas agama Katolik. Yang kedua Protestan. Baru Islamnya yang ketiga. Di sana Kupang itu Bapak Ibu, masjid bebas berdiri di lingkungan orang muslim. Makanya Kupang itu kota paling toleran nomor 4 se-Indonesia, maksud saya. Kota toleran nomor 4 se-Indonesia. Artinya Bapak Ibu, saya malu gitu loh. Saya diundang ke sana dan saya malu ketika di Lampung sedang viral. Orang susah sekali untuk beribadah. Sekarang begini Pak, kita jujur-jujur aja. Mengapa lurah tidak bisa tanda tangan rekomendasi? Jawabannya, karena lurah takut ditekan oleh warga. Bener nggak kira-kira? Ini ketakut Pak. Camat takut sama warga. Kan begitu. Nah mestinya ustadz, kiai-kiai, ketua RT, lurah itu kita sama-sama mengedukasi masyarakat. Oke, dan saya harus jujur teman-teman ya, bahwa salah satu ustadz yang begitu toleran di Indonesia ini adalah Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Bahkan sampai saya senangnya dengan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh beliau ini. Hampir ketika dia mengupload video, saya juga mencoba membagikannya kepada kita. Kenapa? Karena saya lihat apa yang dia sampaikan dalam ceramahnya itu bukan saja hanya hal mengenai ya imannya teman-teman ya bukan saja hanya mengenai doktrin keagamaannya, tetapi lebih daripada itu beliau ini juga ya menyampaikan apa yang menjadi kepentingan bersama ya. Tentunya hal ini adalah untuk ketentraman, kenyamanan kita sebagai anak bangsa. Dan ini sangat perlu sekali melihat dalam beberapa waktu terakhir begitu banyaknya terjadi yang namanya intoleransi. Maka mau tidak mau kita sebagai tokoh agama harus menyuarakan tentang ini. Karena kalau tidak akan ya terus merajalela yang namanya intoleransi ini. Maka apa yang terjadi? Ya tentunya perpecahan akan terjadi. Maka sebab itu saya pikir di sini ya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim perlu kita contoh ya, perlu kita pedomani sebagai anak bangsa Indonesia. Ya kita akan lihat sampai selesai apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim di sini. Dan ini dia. Biarkan kalau ada gereja mau berdiri tidak apa-apa. Kalau kata Gus Dur, saya lebih takut kalau samping rumah saya diskotik daripada gereja. Betul nggak kira-kira? Di Indonesia ini Pak, lebih mudah bikin tempat karaoke sama pijat plus-plus daripada gereja, betul nggak? Coba kalau di samping rumah kita ada pijat plus-plus, kan pengen mampir. Saya nggak nunjuk bapak-bapak lah. Kalau Pak Joni nggak mungkin lah, udah senior banget ya. Saya nunjuk diri dewe. Lagi pegel-pegel pulang ceramah kok ada pijat plus ya. Langsung salin pakai celana jeans, baju kaos oblong, kacamata hitam, topi hilang ustadznya. Enggak keciran, enggak. Nyamar kita. Cuman kalau samping rumah kita gereja, lu apa masalahnya? Orang beribadah kepada Tuhannya, betul nggak kira-kira?
Terus ini saya ingin luruskan Bapak Ibu, masih ada loh zaman sekarang ini orang yang mengatasnamakan pendakwah Islam tapi malah nyaci maki agama lain. Padahal jelas di Quran itu Pak, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Tidak boleh menghina agama lain. Kok laku ya penceramah kalau kerjaannya nyaci maki agama lain, kok laku? Kok banyak yang mengikutinya? Nah ini jangan dicontoh yang kayak gitu Bapak Ibu. Saya ini harus meluruskan di forum-forum seperti ini. Islam tidak begitu. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Betul nggak kira-kira? Oke, dikit pelajaran lagi. Coba kita lihat di Amerika dan Eropa. Banyak masjid bekas gereja. Di kota London. London itu kerajaan Inggris loh. Kerajaan apa? Kristen. Inggris itu kerajaan Kristen Pak. London itu ibu kotanya Inggris. Di London itu ada 423 masjid yang tadinya dari gereja. Karena masyarakat Eropa kan banyak liberal ya, banyak berhenti nggak beragama gitu, banyak milih ateis. Nah ada gereja-gereja yang kehilangan jemaat, maka gereja-gereja yang kosong ini kemudian dijual jadi masjid, nggak jadi masalah. Begitu mereka sangat tolerannya. Coba jajal di Perumnas Wekan di sini, ada masjid berubah jadi gereja, habis dibakar massa, yakin saya. Nah ini Pak, coba kita gunakan timbang perasaan, logika sederhana. Oke, saya ingin ngajak orang-orang muslim itu, yuk kita dewasa, yuk kita ngayom ya Pak. Karena begini, kita ini kurang apa sih? Enggak ada negara muslim yang sebebas Indonesia dalam berislamnya. Contoh begini, di Arab speaker masjid hanya boleh untuk azan. Di Indonesia bisa buat tadarusan, ya Pak ya? Di luar negeri Bapak Ibu, masjid jaraknya jauh-jauh. Di Arab, masjid kalau masyarakat bangun masjid tanpa izin pemerintah dihancurkan, masjid diror namanya. Makanya jarak masjid jauh-jauh. 1 kilo paling dekat, 3 kilo, 5 kilo. Indonesia ini yang dekat-dekatan 1 RT, 2 masjid, 3 masjid. Malah masjidnya saingan lagi. Kenceng-kencengan tuh di Sukarame tuh. Masjidnya dekatan. Bu ya, dekat masjid Bu apa? Bu Selining sih itu kan. Dekatan kan 15 meter. Saingan sedemikian rupa. Ini Indonesia. Di Jawa itu ada cuman 5 meter jaraknya. Seberangan jalan. Kata saya ini dipakai Jumat semua, pakai Ustadz. Lo apa enggak saingan? Enggak. Yang ini Masjid NU PKB. Yang seberang itu Masjid NU P3. Oh, kalau begitu besok kita bikin aja Masjid NU PDI Perjuangan. Masjid NU Golkar dan lain sebagainya. Begitu bebasnya Pak. Di Brunei Darussalam kerajaan Islam, Malaysia kerajaan Islam. Saya pernah keliling 5 provinsi di Malaysia itu. Dulu Pak Sahrudin yang ngasih ongkos saya soalnya. Itu masjid jauh-jauh, nggak kayak kita loh Pak. 3 kilo, 5 kilo. Brunei itu 5 kilo. Kalau mau Jumatan naik bis, kerajaan Islam itu. Makanya yang suka geger-gegeran itu biasanya Bapak Ibu, kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Makanya suka geger-gegeran. Baik, terakhir Indonesia ini Bapak Ibu negara dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Jumlah masjidnya 800.000 masjid. Dan provinsi yang paling banyak masjidnya Jawa Barat, 60.000 masjid. Nomor 2 Jawa Tengah, 50.000 lebih. Nomor 3 Jawa Timur, 48.000 lebih masjid. Nomor 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid. Nomor 5 Lampung, 12.000 masjid lebih. Artinya yuk kita merepresentasikan Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan sok kita banyak lalu arogan. Justru karena kita mayoritas, kita harus ngayomi dengan yang minoritas. Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang minta izin mendirikan rumah ibadah apapun agamanya, saran saya diizinkan saja, nggak akan berdosa. Contohlah akhlak Nabi. Nabi ngayomi umat beragama lain. Setuju nggak kira-kira? Baik. Oke, jadi sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore menjelang malam hari ini teman-teman. Dan semoga saja apa yang sudah saya bagikan di video-video ya di channel saya ini teman-teman akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat kepada kita semua. Dan tentunya harapan kita boleh menjadi orang yang tetap menggunakan akal pikiran yang sehat dan tidak menjadi orang yang selalu merasa berkuasa, merasa lebih hebat daripada yang lain.
tentu yang kita harapkan adalah mari kita merasa bahwa di mana kita berada saat ini adalah di Indonesia, yang adalah tempat kita bersama ya untuk menikmati kekayaan alam Indonesia ini. Mari tetap ya menghargai satu sama yang lain, mengasihi satu sama yang lain, sekalipun kita berbeda suku, ras, agama, dan bahasa, dan apapun itu yang membedakan kita. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, ya negara kita berdasarkan Pancasila, dan semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tetapi tetap saja ya kita dipersatukan dalam bingkai kebinekaan, teman-teman ya. Oke, jadi sekian saja dulu untuk kali ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, NKRI, harga mati.